Salam, mari kita mulai ya. Halo. Ya, puji Tuhan kita semua sehat. Kita akan memulai ya. Mungkin bisa di mute dulu yang lain. Ya. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami menyerahkan sesi Zoom malam hari ini ke dalam tangan. Kami mohon darah Yesus tutupi kami. Haleluya, kami persembahkan waktu yang berharga ini. Haleluya, haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu, kami minta roh hikmat dan wahyu menerangi kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ondarga yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Haleluya, kiranya urapan roh hikmat dan wahyu. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong teman-teman kami semua. Haleluya, bisa menyediakan waktu. Segala gangguan, segala halangan kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Haleluya. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tata-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkan. Haleluya. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Nanti saya minta Bapak Yotam Daji buka dalam doa.
Mari kita sama-sama berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih malam hari ini yang Kau pertemukan kami lewat Zoom. Kami akan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu yang mengajar, mendidik kami supaya kami bertumbuh dan senantiasa semakin maju di dalam pelayan pekerjaan Tuhan. Kami letakkan di dalam tangan-Mu Tuhan, Zoom kami malam hari ini. Berkati cuaca, berkati jaringan, berkati juga Pak Hondarkan yang akan mengajar kami Tuhan urapan-Mu menu hidupnya. Bahkan setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan dalam konsentrasi penuh sehingga kami memahami dan mengerti kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Pimpin kami ya Tuhan dari awal pertengahan ke akhirnya, kami hanya letakkan di dalam tangan-Mu. Demi dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Pak Yotam Daci. Salam, selamat malam semuanya, salam sehat, puji Tuhan. Kita bisa berjumpa lagi di sesi Zoom Sahabat Sains ya. Malam hari ini kita memasuki bulan yang baru, bulan Agustus. Merdeka! Puji Tuhan. Merdeka. Merdeka. Saya serahkan ke hambanya Bapak Hondarka. Ya, terima kasih. Ya, shalom buat kita semua ya. Haleluya. Shalom Pak, shalom. Shalom Bapak. Kita mau lanjutkan pembahasan yang terakhir ya tentang rahasia yang berabad-abad itu. Langsung aja saya membaca dari Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat yang ke-6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris, anggota-anggota tubuh, dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi, kita sudah bahas bahwa kita menjadi Kristen itu artinya kita menjadi ahli-ahli waris. Yang kedua, kemarin kita bahas jadi Kristen itu menjadi anggota-anggota tubuh. Dan malam hari ini Kristen itu artinya kita peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ya. Jadi saya mau sharing masalah ini. Peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ini artinya bahwa orang Yahudi yang dulu terikat dengan perjanjian lama, mulai yang kenal Yesus digabung dengan kita gerejanya, ya kita disatukan sebagai peserta janji itu. Yang menarik ialah Kristen kita itu memang beda dengan kitab-kitab suci yang lain, kitab suci agama Kristen. Kita memang kitab sucinya ada perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi orang-orang Yahudi sejak mulanya memang menjadi bangsa pilihan dan diikat dengan janji. Hari ini konteksnya disebut perjanjian lama. Ya, kita hari ini setelah zaman Yesus, Pentakosta, zaman Roh Kudus, gereja dimulai, kita dikenal perjanjian baru. Jadi Kristen sejak dulu orang-orang yang percaya pada Yahweh dan Kristus itu memang terikat dengan janji. Ya, orang punya sebagai agama janji. Ya. Kalau saya mau baca di pasal 1 ayatnya ke-11, aku katakan di dalam Kristus, Efesusnya konteksnya ya, konteksnya dulu, janjinya itu. Aku katakan di dalam Kristus
karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Jadi semuanya seperti tadi dikatakan di dalam Kristus Yesus. Jadi orang Yahudi ini memang spesial, Anda lihat di Roma ya. Dia secara anak perjanjian memang dia masih berlaku sampai hari ini. Ya. Kita karena Kristus Yesus. Walaupun konteksnya orang Yahudi diukur dengan Taurat. Ya, jadi untuk kekekalannya belum tentu yang hanya bisa melakukan Taurat. Kita dengan kasih karunia, saya akan jelaskan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendaknya. Ya, saya ulang ya. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, dalam khusus itu ya, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja untuk keputusan kehendaknya. Jadi saudara, ini tidak hanya sekedar keselamatan. Nanti kita belajar sama-sama sejak perjanjian lama seperti apa. Bagaimana ketika Allah di Roma itu melompatnya bukan dari Adam, tapi perjanjiannya itu ditekankan yang dengan Abraham. Kalau dengan Adam itu nanti janji tentang keselamatan. Tapi dengan Abraham tidak hanya tentang keselamatan, tapi menjadi berkat buat semua bangsa. Atau semua bangsa akan diberkati karena Abraham. Tuhan akan memberkati semua bangsa lewat satu bangsa ini. Konteks yang sekarang sama, gereja Tuhan. Ya, dan ini segala keselamatan, segala rahmat yang lain, yang sempurna itu, pemulihan dari dosa menjadi manusia sempurna, disalurkan lewat gereja Tuhan. Ayat 13, Efesus 1. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Ya. Firman kebenarannya sudah bukan Taurat, tapi Injil keselamatan, kabar baik tentang keselamatan. Di dalam dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Roh Kudus meterainya. Kalau Anda lihat perjanjian lama, konteksnya Roma pasal 4, perjanjian Allah dengan Abraham itu dimeteraikan dengan sunat. Ya. Yang perjanjian baru dengan Roh Kudus. Jadi semua janjinya sampai kekal nanti, pengendapan rencana Allah yang terus-menerus ya, sepanjang zaman sampai nanti kekal di surga, itu hari ini lewat gerejanya dan orang-orang Yahudi yang telah percaya. Semua ada di dalam Kristus Yesus. Itu yang mau saya sampaikan hal yang pertama. Ya. Hal yang kedua, kaitan dengan itu, saya mau ceritakan dari Roma pasal 4. Saya tidak baca semua, tapi saya mau baca beberapa ayat saja, Roma pasal 4. Saya mau baca ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran itu diperhitungkan kepada mereka dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang diharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Dan itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih
kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham itulah bapak kita semua. Ya, jadi diteguhkan sebenarnya janji Allah kepada Abraham itu berlangsung terus, ya, tidak hanya berhenti Yahudi, tetapi sampai di gerejanya. Karena Abraham sebenarnya mulai janji dengan Allah, Allah berjanji dengan Abraham itu sebenarnya sebelum ada hukum Taurat. Belum ada hukum Taurat. Jadi janjinya kalau kita lihat yang kita di rumah ini, Anda baca bisa ketemu, tidak hanya keselamatan, tidak hanya Yesus diselamatkan, tapi keselamatan itu akan menjadi berkat buat semua bangsa. Ya, jadi berkat. Nah, ini yang saya mau tekankan hari-hari ini. Karena eh, sepertinya gereja Tuhan belum secara maksimal penuh, ya, Tuhan bisa menggenapi ini. Kalau sekedar mungkin misi penginjilan, orang diselamatkan, dimenangkan untuk percaya pada Yesus telah banyak dikerjakan. Tapi betul-betul menjadi berkat buat semua bangsa, seperti mereka menggenapi betul-betul apa ya, eh, kenikmatan kerajaan Allah, ya, itu belum maksimal, saudara. Sebenarnya itu nyambung. Kalau kerajaan Allah itu kalau mau diceritakan dimulainya, ya, eh, kerajaan itu bicara masalah pemerintahan Allah. Ketika Abraham belum begitu jelas. Tapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, itu mulai tampak bahwa teokrasi terjadi sungguh-sungguh. Sampai bangsa-bangsa Mesir dan sekitarnya kecil-kecil itu mereka ketakutan raja-rajanya. Kalau cerita Rahab juga ya, Rahab bilang kami pasti kalah dengan bangsamu karena kau punya Yahweh, punya Allah yang Maha Kuasa itu. Mereka sudah tahu bahwa segala bangsa ditaklukkan di situ. Ya, jadi mulai betul-betul Allah mau menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu real, real, dan selama ini yang kerajaan dunia dikuasai oleh iblis itu bisa dikalahkan. Terjemahan yang tepat mungkin hari ini tidak sekedar perang nampak seperti itu, tapi perang-perang yang betul-betul memerdekakan kemiskinan, ya, ada hikmat Allah, kebodohan dan segalanya itu. Ya, ada anggap bodoh buat dunia, Tuhan mau tunjukkan hikmatnya. Saya rindu seperti itu. Menariknya, ya, saudaraku, kalau Anda renungkan, Allah Israel itu dikenal sebagai Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, perjanjiannya sampai ke 3 generasi itu. Itu sepertinya Allah sedang membentuk satu apa, uh, DNA nantinya seperti apa. Begitu generasi keempat ini selesai, 3 ini muncul generasi keempat, Yusuf. Ya. Yusuf mulai, kerajaan Allahnya mulai ditunjukkan ekspan keluar. Tadinya kayak Indra gitu ya. Dan Abraham mengalami, Ishak mengalami yang mana ini. Begitu Yusuf, kalau cerita itu semua ya. Cerita Yusuf itu eh, dengan rencana Allah tentunya semua saudaranya benci sama Yusuf, menjual, yang mau dibunuh nggak jadi, dijual, kemudian sampai jadi budak di Mesir. Ini rencana yang besar sekali sebenarnya. Karena Tuhan mau settingkan bahwa bangsa Mesir waktu itu bangsa yang terbesar, ya, dewanya, ilahnya, pernyataan-pernyataan kuasa-kuasa gelapnya dari iblisnya betul-betul real, sungguh-sungguh real di Mesir. Jadi kalau dia cuma hanya di media, di bangsa-bangsa sekitarnya kecil-kecil, ya, Filistin, itu perwujudan kerajaan Allah tidak spektakuler, bangsa-bangsa tidak wow kira-kira seperti itu. Jadi Yusuf dituntun Tuhan, walaupun katanya kecelakaan masuk di Mesir, singkat cerita, di rumah Potifar, difitnah sama istrinya yang mengajak berzina, kemudian masuk penjara, di penjara dia berkat juga. Baik Potifar, baik kepala penjara semua ngomong, aku ini diberkati, maju itu karena Yusuf, itu karena Allahnya Yusuf.
Jadi Potifar bukan sekedar diberkati dalam jasmani, tapi seluruhnya dia. Seperti ada shalomnya, ada berkat jasmaninya melimpah, gitu, semuanya. Jadi betul-betul ada pembedaan kerajaan Allah yang betul jadi berkat ya tadinya kepada Abraham segenapi. Puncaknya ketika mengalami 7 tahun kekeringan, 7 tahun kelimpahan itu 7 tahun kekeringan. Yusuf betul-betul menyelamatkan bangsa Mesir, termasuk bangsa Israel, jika keluarganya dari Abraham itu, ya, dari Yakub kumpul di Mesir. Saudara lihat ya, eh, peristiwa ini yang sebenarnya dirindukan oleh dunia hari ini. Ya, jadi tidak sekedar kita menyampaikan Yesus itu selamat atau ngomong Taurat itu paling kebenaran, tapi real dampaknya betul-betul membebaskan, dampaknya betul-betul menyelamatkan satu bangsa. Ya, Pak Indonesia, orangnya di Indonesia tentang terpuruk dan sebagainya, kita munculkan gereja itu menjadi lembaga yang memunculkan orang-orang seperti Yusuf, nanti kita lihat seperti Daniel gitu ya, Sadak, Mesak, Abednego dan seterusnya. Nah, tapi turunan dari Allahnya Abraham, Mesak, dan Yakub itu yang pertama kali Yusuf. Ya, saudara. Ini tanya panjang. Yusuf dikenal mengubah Mesir, terberkati betul ya. Orang kagum di kehidupannya luar biasa. Setelah itu pergantian pemerintahan, sepertinya kuasa-kuasa Mesir yang menang. Itu seperti janji Tuhan kepada Abraham bahwa engkau akan tinggal di bangsa asing kira-kira 300 tahun lebih, 20 atau berapa? Kalau 350 atau 300 tahun, kira-kira hitungannya kira-kira 300 tahun. Walaupun akhirnya seperti ditindas dijajah. Tapi dijajah pun orang yang kuat bekerja untuk bangun piramid, Sphinx itu hanya orang-orang Yahudi. Ya, saya itu kagum. Ini orang dijajah, dijadikan budak luar biasa untuk bangun sesuatu yang sampai hari ini pun kalau saudara ke Mesir hasilnya ada. Itu hasilnya orang Yahudi. Ada di Mesir. Jadi itu sejarah tidak bisa menutup mata. Dunia melihat bahwa sungguh-sungguh Yahweh, kerajaan Allah itu walaupun sepertinya dibendung, disiksa, ditindas apa juga, bahasanya orang hari ini tetap jadi berkat. Orang Mesir mau mengkira pun nggak bisa. Dia tahu yang kerja keras itu orang-orang Yahudi. Bangun seperti itu. Ya. Singkat cerita kita tahu sejarahnya mulai Musa lahir, singkat cerita ya bla 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 sampai keluar. Nah di situ mulai teokrasinya terbentuk, mulai kelihatan real. Nah diberi undang-undangnya seperti hukum Taurat dan seterusnya. Nah panggilan ini sebenarnya bukan Tauratnya. Kalau Anda lihat di Roma, nanti baca di Roma, lihat baca lagi di Galatia dan Ibrani, kita ketemu jelas bahwa gereja itu apa benang merahnya nyambungnya bukan kepada Musa atau Taurat, tapi kepada Abraham. Karena Abraham itu bapak orang percaya. Dia dengan janji Allah, dia percaya. Dia beriman. Nah, iman inilah yang mau ditekankan. Gereja kalau beriman kepada Tuhan seperti Abraham. Abraham kalau di Roma dikatakan kena imannya ya. Tapi imannya itu juga bertindak loh dia. Abraham, aku akan jadikan kau bangsa yang baru, ada tanah perjanjian, tapi kau harus keluar dari rumah bapakmu dan saudara dan kamu halal. Abraham bertindak. Jadi kalau Yakobus nuliskan di kitab Yakobus, karena perbuatannya. Tapi awalnya memang karena iman percayanya, dia bertindak. Ya, berjalan. Kok kemarin kita sempat belajar di kitab waktu di Ibrani 11 saya singgung sedikit, sampai di tanah perjanjian pun di Kanaan. Dia masih tinggal dalam satu tenda, dia tidak bangun kerajaannya sendiri, tapi dia tahu ini hanya lambang pelindung dia di tanah surgawi. Dia tinggal di satu tenda dengan Ishak dan Yakub. Ini bakal bangsa yang betul-betul menyatakan kerajaan Allah. Ya. Nah, perjanjian barunya harusnya Tuhan mau seperti itu. Perjanjian baru itu materinya tidak bukan sunat lagi yang jasmani,
Tapi dikatakan materainya Roh Kudus. Jadi materainya Roh Kudus itu yang jaminan buat kita semua itu tadi kita baca ya di Efesus juga itu ada bersama dengan kita di dalam kita. Kalau katakan tidakkah tahukah kita bahwa kita ini bait Allah, Roh Kudus bersama kita. Tentunya lebih kuat kalau dipikir secara manusia. Dia akan menggerakkan, menyatakan segala apa kalau doanya di Efesus itu segala kepenuhan Allah, kepenuhan surga itu harusnya dinyatakan penuh. Tujuannya buat saya satu sebenarnya, untuk mengalahkan kerajaan iblis yang menguasai dunia, mengalahkan dan membebaskan umat manusia dari dosa dan sehingga dia menikmati betul-betul sepenuhnya pimpinan Allah yang beda dengan yang lain. Kalau Anda hari ini ke Israel, semua orang akan tahu, akan melihat ya bagaimana walaupun dia tidak terima Yesus sebagai juru selamatnya sang Mesias itu, tapi janji itu selama di dunia tidak pernah berubah. Ya. Anggurnya besar-besar, harganya luar biasa, terimanya susunya juga tentang teknologi. Dia punya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan apa sekarang artificial intelligence dan sebagainya ya sistem-sistem segalanya teknologi itu dia jual ke mana-mana ke Amerika dan ke pabrik-pabrik itu sebenarnya orang-orang yang menemukan orang Yahudi ya. Sehingga dunia sepertinya kiblatnya tetap di bangsa ini tidak bisa tidak kelihatan sungguh-sungguh. Nah kalau melihat konteksnya Paulus di Roma 11, Paulus akunya orang Yahudi, rasul Yahudi, tapi semua ini bukan Yahudi. Dia mau sungguh-sungguh memberitakan Kristus, ya, yang rahasia besar yang kita katakan bahwa kau ini juga ahli waris. Kita ini juga anggota tubuh. Dan yang terpenting kau ini hidup dalam perjanjian yang sama seperti orang Yahudi dulu harus. Cuma materimu luar biasa Roh Kudus. Jadi Paulus pengen kita ini apa ya betul-betul sepenuhnya maksimal mungkin menjadi saluran segala kepenuhan surga dalam hidup di dunia ini. Sehingga sampai dia berharap kalau ini terjadi sungguh-sungguh, dia berharap orang Yahudi ini cemburu. Loh, jadinya kok bergeser ke gereja. Ya. Cemburu dia. Cemburu sehingga dia balik. Paulus begitu. Itu hal-hal yang saya mau sampaikan. Ketika zaman gereja, kalau Anda lihat di surat Roma, saya ketemu satu orang namanya Rufus di Roma 16. Ini baca sendiri ya. Lainnya itu Paulus salam kepada banyak orang. Ya. Eh, kepada banyak orang, tapi ketika dia salam kepada eh, Rufus, ya, ini pemimpin bukan gereja. Sebentar, ini suara saya Pak Thomas, oke ya? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Rufus, kita lihat ya, di Roma 16 ya. Roma 16, saya mau tunjukkan. Ada yang satu hal yang muncul. Jangan dulu ah. Tolong mungkin di-mute semua ya. Ya, begitu biar tidak ganggu Pak Mas yang merekam. Terima kasih. Roma 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Anda lihat salam semuanya ya, pelayan Tuhan lah dan sebagainya. Tapi ketika sampai Rufus, salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagi pun juga itu. Ketika sampai di Rufus, itu Paulus hanya ngomong orang pilihan Tuhan.
Titik. Dia bukan, ya mungkin dia majelis gereja atau pengerja, tapi dia bukan pendeta. Tapi ini orang pilihan Tuhan, orang dipilih Tuhan menjadi saluran berkatnya. Dari Abraham masuk ke situ, berkat menjadi bangsa-bangsa. Ini yang saya mau tekankan hari. Ya, kalau saya lihat hari ini di Indonesia pun gereja masih belum berperan apa-apa gitu ya. Kalau Anda lihat di Korintus itu ketemu lah. Sebenarnya mau diadu tanda kutip ya. Paulus rindu hikmat Allah itu muncul di gereja di orang percaya sebenarnya. Supaya dunia itu malu. Hikmat Allah yang Paulus tekankan. Bukan sekedar kuasa, bukan sekedar mujizatnya, bukan sekedar berkatnya, tapi hikmatnya. Hikmat Allah yang beda dengan hikmat dunia, kata Paulus. Ya saudara, kemarin saya sampaikan, atau Amsal sampai katakan, hikmat itu yang terpenting, jangan sia-sia hanya orang bodoh yang tidak suka hikmat. Ya. Hikmat Allah. Nah, janji itu yang harusnya eh, apa ya? Yang saya katakan belum belum nyata betul. Ya, Anda yang punya anak-anak, ayo suruh sekolah ya. Kalau sekolah tidak sekedar sekolah tiap pagi tumpangin tangan atau apa biar di kota memenuhi anak-anakmu ini, anak Allah ini, dan jadi saksi gitu loh. Ya, di sekolah nilainya baik, bukan sekedar nilai baik ya, nggak nyontek ya di sekolah OSIS dan sebagainya ya. Jadi betul hikmat Allah muncul ya, sehingga nanti di dunia ini pemenang Nobel tidak hanya orang-orang Yahudi terus, tapi harusnya kita ini yang penuh matanya Roh Kudus melebihi orang Yahudi harusnya. Jadi orang Yahudi bisa cemburu sehingga dia cepat percaya Yesus. Saya berdoa untuk itu, saudara. Ya, ya, tolong Anda yang punya anak, ya, ayo dipus, tunjukkan, ya, dan asal-asalan. Ya, pemerintah nyiapkan banyak beasiswa S2 di luar negeri juga terlalu banyak. Gunakan itu. Saya berharap bangsa ini suatu saat akan berterima kasih kepada gereja Tuhan. Anda bisa berperan di mana-mana. Nggak peduli ada pendeta desa dimanapun terpencil, tapi hikmat Allah sama. Kita punya Roh Kudus yang sama. Ya, nggak ada alasan apa-apa. Bangsa Israel di Mesir pun diperbudak, ya, tetap bisa muncul piramid sampai hari ini, swing sampai hari ini. Oke ya, baik nanti jangan lama-lama sini nanti kita diskusi ke teman-teman minggu lagi. Jadi secara singkat, saya membandingkan PL dan PB. Ya. PL itu janjinya apa sih? Pas janjinya apa semua? Tadi sebut perjanjiannya ada di Abraham. Anda tahu awalnya Abraham perjanjian suluh kan? Apa semua disembelih ya, domba disembelih dulu kiri kanan, tapi Abraham buat itu Allah berjalan sendiri. Ya asapnya sudah membakar itu. Jadi keduanya belah pihak berjanji, tapi sebenarnya yang menapi dari pihak Allah. Nanti dia masuk dalam gambaran kasih karunia Yesus. Ya, kita hanya ikut serta perjanjian itu. Lalu sunat itu sementaranya. Kemudian setelah terbentuk keluar cukup banyak, ada 2 juta orang keluar dari Mesir itu, Tuhan mulai tata dengan sistem kerajaan Allah. Ada Taurat. Taurat itu waktu itu ya hukumnya, itu undang-undangnya mau kalau engkau melakukan, ya Allah akan menyatakan dirinya, kuasanya dan sebagainya, berkatnya. Kalau tidak melakukan akan kena kutuknya. Ya. Begitu Taurat diberikan, langsung ada korban persembahan. Artinya sejak dulu Tuhan menunjuk Taurat itu menunjukkan bahwa Yahweh Allah itu suci, adil. Menunjukkan seperti itu. Jadi manusia sebenarnya, kalau menurut Roma ya, hampir tidak ada yang bisa melakukan Taurat. Tapi diberikan supaya orang tahu bahwa Allah itu sebenarnya adil. Nanti kalau sampai dengan domba Paskah yang sesungguhnya yaitu Yesus, kita akan ngerti kasih karunia seperti apa. Ya. Jadi begitu Taurat diberikan, sebelumnya pun ada domba Paskah, dan sejak itu ada korban-korban persembahan
dengan darah, ya. Nanti pengampunan dosa dengan. Nah, nanti kan melambangkan ke Kristus, ya toh? Sama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru kalau Anda lihat di Matius, ya, Anda kalau lihat di Matius ya, eh, Matius itu dikatakan bahwa darah Kristus, yang Anda tahu ya, darah Yesus dengan darahnya itu di Matius, Markus, dan Lukas ada. Ya. Ketika saat terakhir dia bilang, ini darah perjanjian, ya, untuk mengampuni dosa semua orang. Korintus jelaskan, Paulus jelaskan ini seperti sampai hari ini gambarannya perjanjian kudus kalau minum anggur itu. Ini cawannya cawan dari darah perjanjian itu, ya. Dari ngacunya domba Paskah diganti dengan darah Kristus sekali untuk selama-lamanya, ya. Janjinya kepada Abraham itu diperankan hari dengan gereja Tuhan, ya, Yesusnya. Kalau saudara apa ya pengendapan Anda lihat dari nyanyiannya Maria di Lukas itu ya, itu jelas bahwa kelahiran Yesus itu betul-betul menggenapi janji Abraham real untuk apa? Semakin nyata janjinya lebih real dari tuhan-tuhan yang sampai itu kan vakum hampir 400 tahun itu ya. Ada pembebasan ya. Yesus nubuatannya banyak nyanyian Maria dan sebagainya. Zakaria juga nubuatan banyak. Yesus lahir. Nah, darahnya mengampuni. Kemudian di Roma dikatakan Injil ya. Paulus melayani Injil. Injil itu juga bentuk dari janji. Kalau kita mau lihat di Roma 1 ya. Roma 1 ayat 2. Ayat 1 dulu. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Secara tersirat, Injil ada kabar baik tentang Kristus Juru Selamat itu sudah ada nubuat sejak dulu dari Adam ya, perempuan ini dan terus berlangsung terus Mazmur Daud terus sampai Zakaria. Orang Yahudi ngerti itu betul. Nah, Paulus ngerti itu dan dia dipakai Tuhan untuk menjelaskan ini kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saudara, jadi Yesus darahnya Injil. Injil itu eh, berita kabar baiknya. Jadi kita harus terus eh, baca renungkan supaya kita jadi pelaku firman itu dan pasal dalam janji itu terus lebih mengerti janjinya isinya apa, ya. Dan juga Roh Kudus, ya. Roh Kudus. Jadi Yesus pribadinya dan darahnya, ya. Lalu firman yang hidup, Injil, kabar baik itu untuk direnungkan dan dilakukan, dan darah Yesus. Itu hal-hal yang dijanjikan, ya. Roh Kudus seperti itu. Kemudian saya mau masuk dengan eh, bagaimana janji itu akan terus berlangsung dalam hidup kita. Ya. Kembali ke Roma 4. Yang pertama dengan iman, dikatakan di Abraham. Dengan iman ya, dari Roma 4 tadi ketemu ya. Dengan iman, karena Abraham bapak orang percaya dengan kita seperti beriman kepada Kristus, semua janjinya tergenapi. Ya. Saudara juga bisa lihat di Galatia 3:29. Kita lihat yuk, Galatia 3:29. Galatia 3:29 ya. Bentar, kita lihat Galatia 3:29. Ya, kita bisa bacakan ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Ya.
Kita sudah dibeli lunas kata Korintus 1:6 ya. Kita dimilik Kristus. Semua janji kita terima. Yang pertama dengan iman. Ya. Yang kedua, kita lihat 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kalau disingkat, yang kedua ini harusnya jadi terus berlangsung hidup kita harus hidup suci, menyucikan diri kita dengan Roh Kudus dan dengan firman Tuhan ya, terus ya, dan takut akan Allah. Ya, itu bagian-bagian kita yang supaya janji itu berlangsung, ya. Dengan iman, tapi iman harus terbukti hidup kita yang suci dan takut akan Allah. Dunia melihat itu, ya. Jadi saya ini jengkel kalau dunia dikuasai orang dosa itu loh ya. Yang korupsi, yang sudah jahat menguasai dunia, mafia menguasai hidup saya rumit ya. Jadi ada orang-orang yang memang apa ya, sejak kecil ditekankan kita ini anak-anak kerajaan Allah, anak-anak Allah, anak Bapa di surga yang harus jadi garam dan terang. Beritakan Injil itu, kabar baik itu kepada semua bangsa. Dia akan menyertai kita sepenuhnya. Immanuel itu. Jadi anak kita itu apa ya, sejak kecil itu kalau di pertentangan fight oke gitu loh. Karena kata Paulus semakin kelemahan kan semakin nyata, kuasa Tuhan semakin nyata. Kita kelemahan makin banyak, makin down kita. Jangan, konsepnya dibangun dengan benar. Kita ini peserta dalam janji dalam Kristus Yesus. Pokoknya kita terus percaya, kita dengan firman Tuhan. Roh Kudus tolong kita. Terus, saudara. Itu yang mau sampaikan. Berikutnya. Roma 8:19 ini terkenal ya. Roma 8:19. 17 maksud saya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ada bahas yang lalu. Maksudnya orang-orang yang berhak itu penting ya, menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menderita itu kesulitan hidup, ya. Tapi dengan begitu, justru kemuliaannya akan dinyatakan, puasnya akan dinyatakan. Saya berdoa berharap sejak ngerti ini kebenaran ahli waris, anggota tubuh saudara, ya kepalanya yang full memenuhi kita semua. Dan hari ini kita tahu kita sebagai peserta dalam janji itu, dalam Kristus Yesus. Saudara, pada kesulitan hidup ada penderitaan. Kalau Abu Yakobus katakan juga bertekun, saudara. Harus bertekun, Yakobus itu kata. Ya. Bertekun sampai kemuliaan dinyatakan. Saya mau berdoa supaya Tuhan saudara pun yang Anda punya anak harus seperti itu. Karena kita di bangsa ini sedang berebut, ya. Berebut untuk terus apa ya saudara? Bukan persaingan agama ini, tapi kita tahu panggilan kita untuk bukan bersaing saling mengalahkan, kita enggak. Kita mau memenangkan mereka semua. Ya. Fungsi garam dan terang itu yang Tuhan mau apa itu? Garam jangan menjadi tawar diinjak-injak orang. Terang jangan menjadi gelap, nggak ada gunanya bahkan. Jadi kerajaan Allah itu akan dinyatakan di dunia itu lewat kita, pribadi maupun gereja Tuhan.
Jadi wajah kita tuh apa ya menderita itu semakin dihadapi. Kayak Israel loh, kayak kita lihat di Mesir loh. Disiksa seperti apa menderita? Menghasilkan piramid sampai hari ini. Orang heran itu batunya aja angkanya itu 3.000, 30, 3.000, tiap batu itu kata 3 ton, 3.000 kilo. Bisa naik sampai atas. Dalam penderitaan kuasaku nyata, kemuliaan Tuhan nyata. Nah, hal seperti ini yang akan ditunggu-tunggu oleh dunia yang kuasa iblis ini. Iblis juga punya kuasa masalahnya, tapi dia nggak punya kasih. Kita menyatakan kita berjuang itu ya, nggak perlu katakan sampai menunjukkan darah sampai garis finish itu untuk Tuhan dan sesama. Karena kita mengasihi mereka. Lihat orang miskin kita sedih dan iya kita ikut miskinnya. Oh enggak, bagaimana Tuhan mau belajar sampai membebaskan mereka. Ya saudara, eh, ini kan lagi rame Al Zaitun itu ya. Saya sempat lihat podcastnya si Bu Koni itu ke sana. Waduh, Panji Gumilang orang yang, ya saya nggak ngomong masalah agamanya, tapi Bu Koni itu cerita di podcastnya Renal Kasali, ini orang yang semua orang kagum, buat kapal sendiri, buat pemotongan ayam pakai semua teknologi canggih dia siapkan semua. Itu harusnya kayak gereja Tuhan yang ngomong tentang akhir zaman, dan kekuasaan di Kris, kita buat seperti itu. Tapi kita buatnya kan asal-asalan. Tapi Panji Gumilang itu kan dekat dengan orang Israel, karena dia nyanyi ya, orang Israel dia bangga sekali. Dia belajar taruh di Israel tahu banyak sekali. Bu Koni yang ahli pertahanan itu aja kagum. Saya membaca itu saya teng gitu loh. Ini baca dari Israel. Pak Kudus ngajar saya harusnya itu ada di gereja Tuhan. Itu tempatnya terpencil, kota kecil. Bu Koni nggak yakin dia bisa masuk. Waduh, ya punya terlalu luar biasa pertaniannya semuanya. Saya nggak lihat sih, Anda bisa lihat podcastnya. Ya, linknya kalau mau saya kasih. Itu harusnya Roh Kudus bilang itu gereja Tuhan. Ya. Apalagi saudara kalau ahli kitab ya, Arab gitu ya. Nah, itu saudara disertai luar biasa, kuasanya luar biasa sekali untuk membebaskan belajar. Itu terjadi penuh hikmat Allah. Bangsa lagi terpuruk seperti ini. Ya, tentunya tahun-tahun berikutnya akan makin persaingan akan makin berat antara Amerika, Cina, Rusia, kita akan ada di mana. Berpikir yuk, jadi anak-anak tidak asal sekolah, tapi sejak kecil sekolah, sejak TK, bila digital hal yang besar-besar. Gitu. Itu makanya diulang itu Tuhan bilang, Musa, ya ngajak ke Musa ke orang bangsa, cerita-cerita yang heroik itu, bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel keluar dari Mesir itu yang Allah gitu loh. Itu diceritakan kepada anak cucu terus. Terus itu, di zamannya Daniel dibuang ya nggak putus asa. Dalam sama itu, diancam-ancam mau dibunuh, makin ngotot. Ya. Terus mengenai Babel, Persia, ditolong ada mereka maju semua bangsa-bangsa. Kalau ini Anda tahu sejarahnya Babilonia seperti apa, lihat buku sejarah aja ya. Kalau Persia seperti apa, itu dalam-dalamnya ada orang-orang, anak-anak Allah. Cuma nggak ditulis saja, Alkitab yang nyata. Bangsa-bangsa besar, Mesir besar ada Yusuf. Kalau nggak habis tuh, ketika keringan 7 tahun habis itu. Begitu, saudara. Berikutnya, 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Ini saya katakan hidup saleh ya. Saleh itu kadang beribadah. Latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji.
baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu digambarkan seperti orang latihan badan nih, orang olahraga. Tapi yang dampaknya lebih hidup ini dan hidup kekal nanti. Besar, ibadah itu bahasa lainnya kesalehan. Ibadah bukan kebaktian, bukan ritual. Ibadah itu kaitan dengan ya ada kebaktiannya, ada unsur ritualnya, liturginya, tapi hidup. Orang-orang yang ikut kebaktian, orang-orang yang ikuti liturgi gereja itu semua percaya semuanya. Ketika memuji Tuhan, kita tahu itu memuji Yahweh yang besar. Ketika dengan firman Tuhan, kita tahu ini firman yang berkuasa, firman yang tidak kembali dengan sia-sia. Jadi dalam hidupku. Nanti kan hidupnya ibadah dengan kesalehan. Jadi keluar itu orang bertobat semua. Bukan keluar dosa lagi, besok tegur lagi, minggu depan dosa lagi, terus. Wah ya amsyong begitu. Jadi kerajaan Allahnya janji itu tidak tergenapi maksimal mungkin. Ya, ada mujizat-mujizat terjadi, orang mati bangkit buat saya, it's okay. Itu sesuatu yang masih intern. Tapi yang dunia tunggu itu bukan begitu. Ya nggak ada tau kita masa makin orang mati setiap hari. Enggak, di sosial juga nggak tiap hari makin orang mati. Enggak, orang mati dibangkitkan itu Tuhan punya rencana yang besar. Ya. Jadi kalau orang hari ini ngejar olahraga, bisa dipaksa tuh, ada penyakit komorbid ini ya, diabetes dan sebagainya, olahraga terus tuh. Saya kok bisa olahraga rutin ya setengah jam, hampir 1 jam itu bulannya bisa turun hampir berapa 70, hampir 100. Jadi saya paksa terus setiap hari, jalan cepat sampai keringat. Tapi itu terbatas. Itu aja saya, karena saya hidup sehat itu Bu Bait Allah, saya kerjakan itu. Ya kadang males-malesan, tapi saya ingat sehat. Apalagi ini ibadah hidup saleh. Hidup saleh jarang dikerjakan, jarang diajarkan di mana-mana tuh. Berkat percaya Yesus, tapi yang kita percaya itu, yang kita muji nyembah Tuhan itu, Allah yang hidup itu, ada di dalamku. Yang aku baca firman, renungan firman, aku dengan firman tiap-tiap minggu itu firman yang, apa ya, firman yang berkuasa. Jadi terang-terang jadi. Jadi semua makhluk hidup di dunia, binatang, di udara, di bumi, dan di bawah bumi, semua jadi. Nanti kan kita hidup, kita salah. Salah itu mengamalkan dari apa yang kita. Jadi saya nggak ada dengar anak-anak nyontek lah, korupsi lah, males, nggak ada dengar itu lagi itu kejatuhan. Itu yang menghambat kenapa orang-orang sekitar kita, bangsa dunia ini makin dari tidak menjaga kesehatan apa-apa. Karena kita tidak bisa menggalami dan terangi dunia ini. Seolah mereka lebih bergemilapan. Justru banyak orang Kristen yang tertarik keluar dari gereja Tuhan. Wah, bahaya. Dilatih untuk ibadah. Seperti latihan jasmani. Jadi rutin, tahu kepentingannya apa. Hidup saleh. Ya, terasa nanti 2 minggu lagi kita bahas di sini lebih dalam. Sekarang saya mau cerita 2 hal. Ya, bentuk pelayanan kita sebagai hamba Tuhannya apa? Banyak ya, yang nanti kita ulang pelan-pelan. Kalau nggak sempat nanti yang 2 hal ini kita ulang bulan depan. Kita mau pelan-pelan ya. Ya. Sekarang kita ngerti ini semua, lalu bentuk pelayanannya apa? Saya mau bagi 2 hal. Waktunya nggak sempat ya udah. Ya. Satu yang ada di 2 Korintus pasal 3 tentang surat Kristus. Ya. Surat Kristus yang dibaca semua orang. Yang kedua nanti ada di 2 Petrus 2. Ya. Bagaimana mengenalkan janji Allah itu kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Gitu ya. Tapi saya mau baca dulu yang 2 Korintus pasal 3. Kita ini pelayan perjanjian baru seperti apa? Jadi saudara itu dan saya itu, Anda menggembalakan, itu saudara eh,
tidak sekedar melayani gereja seperti organisasi biasa, GPI, enggak. Tapi ini pelayanan suatu perjanjian aku dengan saya dengan Kristus, kepala gereja itu. Wah, itu kalau kita mengenal hamba Tuhan, hamba Tuhan, Tuhan Yesus. Yesus Tuhan Yesus, itu Tuhan kita. Jadi gerejamu kecil sedikit, tapi kok ngerti itu, wah luar biasa nanti. Ya, sedang ngerti itu. Saya baca pasal 3, 2 Korintus pasal 3. Semoga saya akhirkan sini dulu, nanti kita bahas besok-besok ya. Saya nggak cepat-cepat. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau diri kamu atau dari kamu? Lihat ya. Pertama aja dulu biasa toh. Kita tidak memuji diri kami sendiri. Kamu adalah surat pujian kami. Tujuannya kepada jemaat yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Jadi kalau khotbah itu Anda tahu ya, harus yakin. Anda khotbah di mimbar ini Anda sedang menulis di loh hati jemaatnya. Jangan asal guyon-guyon, jangan acak-acak. Tulis firman, ya. Karena itu akan hidup dan itu akan dibaca banyak orang. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Jadi Anda minta orang harus kuat, Anda menggoreskan di hidup setiap anggota jemaat. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh batu, Taurat maksudnya. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu yang diberikan. Ya, batu aja disertai. Sebab sekalipun Musa dan seterusnya ya. Anda baca di rumah dulu, kita saya mau singkat kita aja. Jadi Anda dan saya ini, khususnya Anda yang gembalakan ini, Anda itu artinya ini termasuk Anda melayani suatu perjanjian dirimu kepada Allah, sekaligus perjanjian itu membawa gerejamu kepada Allah. Ya. Yang luar biasa, saya mau tekankan orientasi pelayanan kita ini harus kepada orang. Ya. Firman dituliskan di loh hati. Kalau mujizat berkat buat saya itu pelengkap penyertanya. Ya. Kalau Anda hanya mau berkat, hanya mau mujizat, itu Anda nggak nulis apa-apa dulu. Mereka kuat, nikmati hari itu, jam itu keluar selesai. Tapi orang lain nggak bisa baca apa-apa. Hidupnya saleh, nggak kelihatan. Takut Tuhan, nggak kelihatan. Ya, apalagi hikmatnya muncul, nggak tulis apa-apa. Jadi kita ini melakukan pertanyaan baru, kita menggoreskan firman yang kita sampaikan, yang kita khotbahkan itu, ya, itu ada bayangkan sungguh-sungguh tangan Anda itu dipakai oleh Roh Kudus, betul-betul menggoreskan di hati setiap orang. Dengan keyakinan, dengan percaya sungguh-sungguh bahwa itu akan hidup mengubah orang tersebut. Firman tumbuh dan berbuah dalam orang tersebut. Sehingga orang itu berubah menjadi seperti Kristus sesuai dengan firman yang kita sampaikan, yang dia baca renungan tiap-tiap hari. Ini apa? Nah, ini akan menjadi berkat buat orang lain. Orang-orang yang belum pernah baca Injil, belum percaya Yesus, ya,
itu baca Injilnya itu lewat hidup orang-orang percaya ini. Orang-orang percaya baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, orang-orang Tuhan itu ditulis di loh hati. Hati paling tempat syukur kan kalau Anda lihat di Kampak Penabur ya, hati yang paling dalam bisa berbuah. Nah, ketika firman itu berbuah, kita melakukan berbuah dalam hidup kita, orang yang tidak pernah baca Injil lewat hidup kita. Biasanya muncul itu. Kalau misalnya Yesus mengasihi juru selamat dunia, dia kelihatan hidup. Oh, orang ini menolong saya semua. Menolong kesulitan apapun juga ditolong. Karena dia juru selamat muncul di situ. Yesus apalagi apa? Dia berdialog dengan para ahli agama. Muncul. Yesus tidak berbuat dosa. Tengah pelacur, orang-orang berdosa, pemungut cukai, dia menangkan itu. Dan seterusnya. Itu muncul step per step. Step per step. Sehingga betul-betul pengalaman berharga itu menjadi berkat buat banyak orang. Orang terberkati di berbagai macam segmen. Saudara. Jadi ada ahli waris itu senang. Ahli waris yang bawa betul-betul warisan mulia kerajaan surga. Pengen bagi kepada yang lain. Hari ini kan tidak banyak lah. Anak-anak kita ya agak malu-malu, yang lain juga jemaat juga gak mau bersaksi. Warisan apa sih yang kita dapat? Loh, terlalu mulia warisannya. Ya, orientasinya, perjanjian baru itu Anda tahu ke perubahan hidup orang, jemaatmu. Perubahan hidup orang hanya bisa berubah ketika orang itu hatinya betul-betul diguraskan firman Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Jadi pendeta kita ini tidak boleh ngomong sembarangan. Oke, di mimbar. Itu Roh Kudus memakai mulut kita seperti menuliskan di loh hati setiap jemaat. Jemaat sudah memberi waktu 1 jam lebih gitu loh. Jadi jangan kasih firman yang ecek-ecek, kasih yang mutiara. Nanti buahnya untuk kemuliaan Tuhan dan semua sekitarnya baca itu dan tidak sekedar diselamatkan, tapi mereka dimenangkan betul. Menghadapi usaha hidup dimenangkan. Mengatasi segala persoalan, termasuk masa depan yang sulit ya. Aja itu mikir itu loh. Gereja nggak mikir apa-apa. Kita hanya berdoa sebenarnya. Tuhan selamatkan, Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu. Enggak, Tuhan bilang yang putus siapa? Rombang bilang gitu, tapi kita hari ini ngaji dengan doa. Tuhan lawati kami, lawati kota kan, banyak hal. Tuhan bilang mau ngelawati bagaimana? Siapa yang mau kuutus? Memberitakan keselamatan itu kepada orang-orang ini? Enggak ada. Nah, saya berharap sebagai ahli waris dan anggota tubuh, kepala bisa bekerja penuh supaya kita betul sampai hari ini kita itu loh perjanjian. Perjanjian itu dua belah pihak. Ya. Anda mau menikmati segala kemuliaannya, berkat-berkatnya, kuasanya nyata, hikmatnya penuh. Kerjakan perjanjiannya. Banyak sih sebenarnya tambahan yang lain. Ketika orang berkumpul, sehati Tuhan hadir. Ya. Jadi Tuhan memberitakan Injil, memberikan orang, Allah menyertai, dan seterusnya. Baik, saya rasa saya nggak terpanjang dulu. Ya. Saya akhiri dulu. Kalau cukup padat, nanti kita minggu lagi kita diskusikan. Kalau selesai, kalau enggak, yang kita sambung lagi bulan depan, yang dari 2 Petrus 2. Sesi ini, sesi selanjutnya, saya sangat Pak Thomas untuk memandu tanya jawab dulu ya. Jadi ini bukan menanggapi, tapi tanya jawab dulu. Yang saya sampaikan, kalau padat, tidak boleh bertanya dulu mana yang terlintas di pikiran Anda. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Ondarka. Ya, kita malam hari ini mendapat banyak sekali berkat ya yang luar biasa dari topik bahwa kita adalah peserta dalam janji-janji Allah ya, dan janji-janji Allah itu begitu luas ya. Nah, mari teman-teman ya, Pak Yer jangan ngantuk dulu. Ngopi-ngopi ya, haleluya. Sambil ngopi boleh ya.
Ya, saya kasih kesempatan buat rekan-rekan yang mau bertanya. Ya, bisa angkat tangan yang mau bertanya. Silakan. Ya, tapi yang sesuai dengan yang kita bahas malam hari ini ya. Untuk topiknya di dalam Efesus pasal 3 ya ayat 16 ya. Khususnya ya melanjutkan pembahasan minggu-minggu sebelumnya ya. Jadi malam ini khusus membahas tentang bahwa kita di dalam Kristus adalah peserta dalam janji yang diberikan. Ya, haleluya. Dan itu merupakan rahasia yang membuat Paulus bergairah. Ya, mari saya persilahkan yang mau bertanya, yang mungkin tadi belum jelas, ya, saya silahkan. Mari. Ini ada teman-teman juga dari pasukan doa anugerah Bapak Tuhan dari Tulang Bawang. Silahkan juga boleh bertanya ya. Ya. Ya Pak Timbul, gitu jauh benar. Iya, jauh-jauh semua ini. Ya. Ada Pak Riko, ini ketuanya. Silakan, silakan. Mari. Ya, selamat juga Bang Yarman Zai ya yang baru Oh ya, pertama bergabung Yarman. di Halo, salam kenal. Ya. Silakan. Mungkin tahu cepat atau apa yang terlintas bertanya. Ya. Haleluya. Ayo para pemimpin, para gembala, harus ya porsi Anda makin hari harus makin serius ya. Ini hadapan terakhir gereja Selano Kudus di tangan Anda ya. 7 jemaat kita payu itu semua 7 Jumat 5 gembalanya ditegur suruh bertobat. Silakan, ada orang penting harapan terakhir kerajaan Allah di dunia, Selano Kudus, saudara dan saya ini untuk terus meneruskan berkat Abraham. Ada? Ya, kalau nggak direnungkan dulu deh. Mari. Nggak ada ya. Mungkin terlalu jelas sekali ya. Terlalu ya gitu-gitulah yang ya saudara yang harapan saya yang lama maupun yang baru juga mulai saya ini mengkhususkan diri untuk para gembala ya. Kita belajar sama-sama bagaimana peran yang sesungguhnya saudara di dalam kerajaan surga di dunia ini. Saya mengajar sharing pengajaran pendewasaan Tuhan. Ada? Siapa? Ya, ini topik yang luar biasa ya. Bahwa kita orang-orang bukan Yahudi, ya karena kemurahan Tuhan, kita menjadi peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus. Ya. Mari siapa yang mau bertanya? Ya. Mungkin kalau belum ada bisa dilanjutkan Pak Wandaka. Banyakkan nanti Pak. Ini, Ya. ini saya ulang pelan-pelan yang penting ya. Saya mau tekankan ya bahwa kekristenan itu adalah suatu perjanjian. Ya. Batasannya ketika Yesus lahir ada PL dan PP. Ya. Aturan nafsirkan mulai kisah Rasul ya. PB ini masih ada Nabi Bakar, Yohanes Pembaptis ditangkap Nabi gitu ya, PL ya.
Jadi pas masih ada Yesus, lalu gereja mulai Roh Kudus. Ya. Semua perjanjian, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saya mau ambil dikit dari yang Paulus sampaikan ya, masuk kitab Roma. Saya ambil ke perjanjiannya biar tugasnya lebih lebih kompleks, lebih saudara lebih lebih serius gitu ya. Dan sekedar keselamatan, janji ketika Allah kepada Adam dan Hawa bahwa perempuan ini akan mengandung, tuannya akan melakukan iblis itu awal untuk keselamatan. Tapi Tuhan mau suatu bangsa supaya kerajaan Allah betul-betul termanifestasikan di dunia semakin real. Dia pilih Abraham, ya. Jadi panggilannya yang mulai nyambung sampai gereja yang adalah kaitan dengan kerajaan baru. Kita tahu kerajaan Allah berapa kali surga atau kerajaan Allah, ya, cara dulu kerajaan surga, cara dulu kerajaan Allah, ya. Itu berkaitan dengan ketika bangsa yang baru muncul, mulai dari Abraham, lalu lebih terrealisasinya ketika Musa. Itu mulai bangsa-bangsa sekitarnya ya, Mesir maupun sekitarnya itu sudah mulai apa melihat dan takut, ya, gentar kata Rahab ya. Pertempuran peradaban kita tahu ya. Hari ini masuk teknologi ya, kemajuan semua itu pertanyaan sunat tapi ini pertanyaan kudus ya, kita selalu masuk waktu kita bahas ya apa AI IT teknologi itu sebelum Yesus datang seperti di ini sudah mengapa nggak bisa apa-apa. Saudara, saya harap panggilan itu terpenuhi. Jadi Kristen itu kita itu ahli waris, kita anggota tubuh ada kita itu hanya bisa hidup diberi tangan oleh kepala. Dan kita malam ini belajar kita ini peserta dalam janji dalam Kristus Yesus. Ya. Itu sudah pahami betul. Jadi ini perjanjian lama dan baru nyambung. Lamanya secara Tauratnya hukumnya digenapi oleh Kristus. Tapi perjanjiannya panggilannya di Abraham, adalah baca Roma, baca Ibrani, itu nggak putus. Terus itu sampai kerja Tuhan orang percaya ini. Ya, menjadi berkat buat banyak bangsa, di balik bangsa-bangsa akan terberkati karena saya tekankan hari ini konteksnya di Korintus itu hikmat yang saya mau sampaikan bahwa dari Eropa ya, Paulus rindu sampai orang-orang Yahudi itu masa cemburu, itu hikmat ya, tidak sekedar mujizat, tidak sekedar kuasa, tidak sekedar berkat, itu hikmat Allah. Ini yang saya mau sampaikan ketika saya tadi pagi dengan podcastnya Bu Koni dengan Rena Kasali ya tentang Al-Zaitun. Roh Kudus mengingatkan saya, gereja Tuhan harusnya melebihi itu, berpikir sesuatu yang Koni itu heran. Ini Panji Gumilang belajar dengan orang Israel, itu orang pintar sekali. Ya. Dia menyiapkan semua produk makanannya, pertaniannya, peternakannya, semua dia kerjakan di dalam. Ayamnya aja dipotongnya itu nggak pakai pisau lagi, listrik. Bisa dari Israel. Roh Kudus bilang ini harusnya rahasia begini gereja Tuhan ngerjakan. Ya. Please tolong baik-baik. Kalau Anda ngerti ini, saya harap saudara mulai tangkap betul-betul ya
apa ya, ya tadi saya dengan Pak Yota, misalnya Pak Putih dan sebagainya, itu akan sungguh-sungguh ya. Panggilan gembala itu sebenarnya buat saya paling mulia, paling mungkin Anda kutip, Anda ini paling berperan dengan langsung kerajaan Allahnya, gitu, mengudaskan di loh hati dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus yang menuliskan lewat mulut saudara, ya, perubahan-perubahan ini yang langsung berhadapan dengan dunia dan antikris. Jadi saya ini agak nggak bisa memahami kalau orang jadi gembala santai, ya santai, ya, bisa kerjakan sambil lalu, ada bisa kerja lewat santai, santai. Akibatnya ya begini, gereja kita bertahun-tahun sampai kita nanti ada belum kita lahir sudah ada gereja, lalu kita sampai mati gereja sudah pintu. Jadi kita nggak nyumbang apa-apa. Saudaraku, hati-hati betul. Saya berharap apa ya? Saya ini tadi kemarin tuh dikasih tahu ada teman, tapi nggak teman dekat, teman saya, eh, teman di Semarang kenal gitu aja deh. Ya, kemarin baru umur 54 meninggal. Kenapa meninggalnya? Dia dari Jakarta kecapean, pulang ke Semarang, lalu diajak badminton, main badminton. Saya punya teman juga pelayanan dulu di Solo juga sama, main pingpong. Selesai badminton sampai main pingpong, meninggal. Saya cerita sama teman saya satunya lagi, yang temannya yang baru aja meninggal ini, dia sakit parah, jantung di ring 5 sampai stop ya, sampai masuk ICU, ICU itu sampai 3 minggu. Dia udah tahu dia meninggal, tapi mujizat sembuh semua. Total kagum. Itu kalau sembuh katanya lari ke bawah tidak bisa apa-apa. Saya cerita begini, saya kelihatan ya, dia ibadah itu jangan main-main. Anda ini menyiapkan orang-orang saleh, ya, mengudaskan firman, ya, masuk pujian yang firman itu, mengubah hidup orang-orang, itu surat terbuka yang orang lain bisa baca. Bayangkan kalau saya mikir ya, kalau kita ini tidak sedang mengejar hal yang mulia itu untuk perjanjian baru ya, kaitan dengan roh, untuk pokoknya kaitan panggilan Abraham, kita mengerjakan rencana Allah dan itu. Saya bilang sama teman saya, itu saya rasa teman saya si Aib yang meninggal anak badminton, itu dia sedih loh. Aduh, kok meninggal ya? Gara-gara hanya menuruti kesenangannya main badminton. Istri anaknya nangis-nangis. Saya bilang, kasihan istri anaknya. Saya bilang, dia juga kasihan. Saya rasa dia nyesel. Ini orang juga pelayanan. Lu aku ini, aduh, pulang badminton mati aku ini. Walaupun kita nggak tahu waktu kita kapan. Tapi kalau Anda sedang mengerjakan, satu lagi teman saya, family saya, sepupu jauh lah, itu eh, saya kenal dia, dia agak berbau saudara, eh, meninggalnya di Bukit Doa, Ungaran, Getsemani. Itu saya ngasih selamat, selamat pejuang iman. Ya, dia mungkin nggak tahu ada dosa apa, pokoknya sedang bergumul di Getsemani, meninggal. Nah itu buat saya dia pejuang iman. Kerjakan baik-baik. Tuhan datang katakan, biarlah ketika aku datang, aku mendapati hambaku sedang bekerja. Bekerja kaitan dengan perjanjian baru, mengajar perjanjian ini. Ya, bukan bekerja untuk kepentingan saya, serangan saya, tidak. Itu yang saya mau kasih benang merah ya. Ya. Nanti versus saya selesaikan nggak sampai kapan, saya nggak mau cepat ya, untuk ngerti betul supaya saya ini betul-betul menjadi salah satu rujukan Anda untuk apa ya, bergerak menggenapi rencana Allah yang sempurna dalam gereja Tuhan. Ya, Anda mungkin ikut banyak sebenarnya, tapi saya berharap salah satunya saya ini Anda mendapat sesuatu yang apa ya, visi saya untuk pengajaran yang membuat saudara harusnya tidak sedang mendapat, tapi ini satu gelombang baru yang saya rindukan. Saya berdoa sungguh-sungguh, harapan doa saya bahwa dari gereja yang mungkin sudah tidak cakep tuh orang Jakarta gede-gede, ada gereja-gereja agak kecil-kecil di mana jauh-jauh nggak apa-apa. Kita tetap pakai kerajaan Allah, saudara tetap pakai kerajaan surganya, saudara tetap orang-orang pilihannya, orang-orang pentingnya, saudara juga tetap Roh Kudusnya sama, materinya sama, perjanjiannya sama dengan semua ya. Kita mau gereja gede, gereja kecil,
Justru Tuhan harapkan saudara yang jauh-jauh ini eh, harusnya lebih tantangannya belum begitu kompleks ya. Anda boleh menyatakan perjanjian baru dengan lebih apa ya, di desa Anda, di sekitar Anda, nyatakan betul-betul kata Abraham itu mereka semua bersyukur, berterima kasih. Di desaku ada gereja A, gereja B ini. Ya, mereka dibebaskan, diselamatkan dari segala aspek. Tuhan berkati kita semua. Baik, kalau tidak ada kita mengakhiri ya, jam 9. Terima kasih semua, Tuhan berkati. Tuhan nunggu lagi kita ketemu di Sayen. Iya, maaf Pak Ondarkah, kami baru masuk ini sementara Komsel baru selesai. Wah iya. Gak apa-apa Pak Tim. Ya, nanti masuknya jam 10 aja. Jam 10 nggak apa-apa. Ya, nanti rekamannya dikirim, Pak. Ya, makasih banyak, makasih. Iya, Pak. Makasih semuanya, makasih. Ya, mari kita mengucap syukur, kita akhiri ya. Kita nanti rekamannya segera kita share dan kita bisa belajar lagi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Malam hari ini kami sudah belajar, ya Tuhan, tentang kitab Efesus, bahwa oleh anugerah Tuhan, kemurahan Allah, kami gereja Tuhan menjadi peserta dalam janji Allah. Bahkan kami menikmati kemurahan yang besar karena Roh Kudus ada di dalam kami, sehingga seharusnya ya Tuhan kami melebihi dari orang-orang pilihan Allah, umat Israel ya Tuhan, karena kami memiliki Roh Kudus. Amin. Karena kami menggenapi apa yang belum bisa dikerjakan oleh umat Israel. Haleluya. Tuhan, terima kasih, pakai terus, berikan kesehatan buat hamba-Mu Pak Ondarkah. Terima kasih. Dan biarlah kebenaran ini akan membuat kami semakin bergairah ya Tuhan, menggunakan waktu dengan sebaik mungkin, berhubung dengan panggilan kami sebagai gembala ya Tuhan. Kiranya semua jemaat yang kami layani benar-benar memahami ya Tuhan, bahwa kami hidup di dalam perjanjian Allah, hidup dalam janji-janji yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, berkati kami semua. Kami berdoa untuk Pak Gule yang kurang sehat, menjamah, menyembuhkan. Juga rekan-rekan kami yang tidak bisa hadir, biar Tuhan tolong rekaman Zoom ini bisa berkualitas, hasil dengan baik, sehingga kami semua bisa mengulangi lagi dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersama-sama akan istirahat dalam damai sejahtera yang benar. Haleluya. Haleluya, semua yang diberkati bersama-sama. Katakan amin. Puji Tuhan, amin. Selamat malam, Tuhan berkati semua. Malam semua, selamat malam. Salam. Tuhan berkati. Haleluya. Bless you, my friend. Shalom.